Ketindihan setan. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Jika diajak mengenang pengalaman waktu itu, sebenarnya aku masih merasa ketakutan hingga saat ini. Bagaimana tidak? Setiap kali aku mengingat cerita ini, aku menjadi tidak berani tidur seorang diri, meskipun itu tidur di kala siang hari. Dan tidak berhenti di situ saja. Karena rasa trauma sejak pengalaman waktu itu, aku sempat dibawa ke dokter dan ahli spiritual agar aku tidak terus-terusan ketakutan di setiap malam. Bahkan parahnya, waktu itu aku juga sempat 4 minggu berturut-turut mengkonsumsi obat-obatan agar aku tetap terjaga dan agar aku tidak merasa ngantuk. Dan akhirnya, berkat jerih payah orang tuaku mencari jalan penyembuhan, akhirnya atas izin Tuhan, kini aku sudah bisa dinyatakan sembuh dari trauma dan bisa hidup normal seperti dulu. Benar, semua cerita ini berawal ketika aku baru saja menyelesaikan kuliah. Karena tuntunan keluarga yang memaksaku untuk segera menikah yang membuat pikiranku waktu itu sangat tertekan. Karena sebenarnya aku masih ingin meniti karir sebelum membangun sebuah bahtera rumah tangga. Namun sayangnya, semua itu berbanding terbalik dengan keinginan orang tuaku. Orang tua yang selalu memaksaku untuk segera menikah, membuat keadaanku waktu itu terasa semakin tertekan, yang akhirnya membuat setiap malamku aku menjadi tidak bisa tidur dengan tenang. Rasanya beban pikiran yang semakin lama terasa semakin menyakitkan. Dan puncaknya, karena waktu itu aku sudah tidak betah lagi tinggal bersama orang tuaku. Aku pun memutuskan untuk mengontrak rumah sementara di luar kota dengan dalih agar aku bisa hidup lebih mandiri. Padahal sebenarnya aku memang sudah tidak betah lagi tinggal di rumahku sendiri. Singkat cerita, dengan bantuan salah satu rekanku, akhirnya aku pun berhasil mendapatkan sebuah kontrakan yang berada lumayan jauh dari rumahku. Awalnya, aku memang sempat curiga kenapa rumah yang ditawarkan kepadaku tersebut sangatlah murah. Karena aku pun tahu, rumah yang ditawarkan kepadaku tersebut adalah sebuah rumah yang sangatlah mewah bentuknya. Dan dengan tidak berpikir kemana-mana, akhirnya aku pun menyetujui tawaran rekanku tersebut untuk menyewa rumahnya untuk beberapa tahun lamanya. Di minggu pertama, aku tinggal di rumah tersebut, semua memang nampak biasa saja, dengan tidak adanya sedikit pun tanda jika rumah tersebut sebenarnya ada penghuninya. Namun, setelah beberapa bulan berikutnya, akhirnya aku mulai merasakan jika di rumah tersebut aku tidaklah tinggal sendirian. Semua keanehan itu diawali dengan bau kemenyan yang hampir tercium di setiap malam, ditambah dengan suara langkah kaki yang sekali terdengar berkeliaran. Bahkan, yang paling membuat aku keheranan, di setiap pagi menjelang, aku sering sekali mendapati piring, gelas, dan perabotan lain yang sering sekali terlihat tiba-tiba sudah bersih dengan sendirinya, meskipun aku sama sekali belum sempat membersihkannya. Rumah ini sepertinya gak beres, pikirku. Kejadian tersebut terus saja terjadi berulang-ulang. Namun, karena kuanggap mereka tidak menggangguku dan malah terlihat membantu hidupku, aku pun memutuskan untuk tidak menghiraukannya dengan terus menempati rumah tersebut seperti biasanya. Namun sayangnya, semuanya perlahan berubah setelah beberapa bulan aku tinggal di rumah ini. Waktu itu, aku tiba-tiba sering sekali mendengar suara tangisan.
yang terdengar pilu yang sepertinya berasal dari salah satu kamar yang ada di rumah itu. Dan tidak hanya itu, perabotan yang sebelumnya sering sekali terlihat bersih dengan sendirinya, waktu itu perlahan berubah menjadi tiba-tiba berantakan. Dan di saat itulah, ketika aku tidur di setiap malam, aku mulai mengalami hal yang biasa kita sebut dengan sebutan ketindihan. Dan bukan hanya sekali, hampir 2 minggu, aku benar-benar mengalami ketindihan yang tidak ada henti-hentinya. Mulai dari aku yang bermimpi melihat hantu, melihat saudaraku yang sudah meninggal, hingga melihat kematianku. Semuanya benar-benar terus kualami di setiap malam, hingga aku sempat frustasi dengan semua itu. Namun, karena kurasa semua itu hanyalah halusinasi, akhirnya aku pun mencoba tetap bersikap biasa saja dengan mencoba tidak memperdulikan semua keanehan yang ada. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku juga masih bersikukuh beranggapan jika apa yang sudah kualami di tiap malam adalah sebuah ketindihan yang dialami oleh semua orang pada umumnya. Tapi nyatanya, semua anggapanku pun tersebut ternyata salah. Ketindihanku waktu itu ternyata memang benar-benar ada campur tangan dari makhluk yang tak kasat mata. Semua itu bukanlah tanpa alasan. Karena sejak ketindihan terakhir yang kualami malam itu, aku pun mulai menyadari jika makhluk halus penunggu rumah ini memang benar-benar sedang ingin berinteraksi. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, ketika aku baru saja pulang dari tempat kerja, aku melihat kondisi rumah tiba-tiba sudah berantakan dengan sendirinya. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang entah dari mana datangnya. Namun, karena aku menganggap semua itu adalah hal yang biasa, akhirnya aku pun langsung masuk ke dalam kamar tidurku dengan tidak sedikit pun membereskan barang-barang yang berceceran di lantai. Karena tubuhku yang memang sudah sangat kelelahan. Kenapa lagi sih ini rumah? Sudahlah, aku bersihkan besok pagi saja. Sekarang aku mau tidur, pikirku sambil terus berjalan ke arah kamar tidur. Sesampainya di kamar, aku pun segera mengganti pakaian dan singkat cerita, masih sekitar pukul 21.00 malam. Malam itu aku sudah benar-benar dalam keadaan tertidur pulas. Namun anehnya, di tengah-tengah aku masih dalam keadaan tertidur. Malam itu aku tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara hembusan nafas yang terdengar seolah-olah berasal dari tepat di belakang tubuhku. Karena waktu itu tidurku dalam posisi miring, jadi akan sangat terasa jika telingaku memang sedang merasakan hembusan nafas seseorang. Suara hembusan nafas tersebut terdengar teratur, layaknya hembusan nafas orang yang sedang tertidur. Dan tidak berhenti di situ saja. Bersamaan dengan aku mendengar suara hembusan nafas, malam itu aku juga mencium aroma busuk yang tercium dengan sangat menusuk. Bau apaan sih ini? Bau banget, pikirku dalam hati. Merasakan hal itu, aku pun seketika membuka mataku dan menoleh ke arah belakang tubuhku untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di kamar tidurku selain aku. Dan setelah aku menoleh ke arah ke belakang tubuhku, perasaanku waktu itu sedikit lega karena aku tidak melihat adanya siapapun di kamarku selain aku. Meskipun malam itu aku masih mendengar suara hembusan nafas tersebut berada tidak jauh dariku. Karena aku yang masih sangat mengantuk, akhirnya aku pun mencoba tidak memperdulikan semua itu dengan aku yang kembali memejamkan mataku. Namun sayangnya, bukannya bisa tidur dengan nyenyak,
semuanya malah semakin aneh. Belum lama aku kembali memejamkan mata. Malam itu, aku tiba-tiba merasakan jika ada seseorang yang seperti sedang memelukku dari belakang. Rasa pelukan tersebut terasa jelas meraba dari arah pinggang belakangku dan bergeser hingga sampai di depan perutku. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun terkejut dan seketika bangun dari tidurku, sembari menoleh ke arah kanan dan kiri untuk memastikan jika tidak ada seseorang yang saat itu di sisiku. Kok rasanya barusan seperti ada yang memelukku dari belakang? Pikirku, karena aku tidak melihat adanya seorang di kamar selain aku. Akhirnya aku pun kembali memejamkan mata dengan berpikir jika semua itu adalah perasaanku saja. Namun sayangnya, belum lama aku kembali memejamkan mata. Kali ini aku tiba-tiba merasakan jika ada hembusan nafas yang terus-menerus berhembus tepat di telingaku. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika kembali terkejut dengan bangun dari ranjangku, sembari tanganku yang menekan saklar lampu agar aku bisa melihat lebih jelas jika benar-benar tidak ada orang di sini selain aku. Tapi anehnya, belum selesai aku kebingungan. Dengan waktu yang bersamaan, aku seolah-olah mendengar suara wanita yang tertawa kecil, seolah sedang mengejekku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan segera keluar dari kamar, sembari berteriak memanggil-manggil seseorang. "Hei, halo!" Teriakku sambil mengarahkan pandanganku ke arah ruang tamu dan ruang tengah rumahku yang saat itu masih dalam keadaan gelap gulita. Dan di saat itulah, ketika aku masih menoleh ke kanan dan ke kiri, malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan ke arah ruang tamu rumah. Yang saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seperti seseorang yang sedang terlihat duduk di salah satu kursi sambil terlihat menghisap sebatang rokok di mulutnya. Mengetahui hal itu, aku pun melangkahkan kakiku perlahan ke arah ruang tamu dengan tanganku yang terus meraba dinding untuk mencari saklar lampu. "Halo, siapa ya?" ucapku dengan terus melangkahkan kakiku perlahan. Namun, karena aku tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun segera menyalakan lampu agar semuanya dapat kulihat lebih jelas daripada sebelumnya. Tapi anehnya, boleh percaya atau tidak, setelah lampu rumah menyala, sosok laki-laki yang sebelumnya kulihat jelas sedang duduk tersebut, malam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kondisi ruang tamu malam itu benar-benar kosong dengan hanya ada sisa putung rokok yang masih terlihat menyala. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan pikiran yang sudah kacau. Kok hilang? Barusan aku yakin ada orang di sini, pikirku. Dan belum selesai aku kebingungan mencari sosok laki-laki tersebut. Tiba-tiba aku kembali mendengar suara yang terdengar tidak masuk akal. Benar sekali. Malam itu dari arah dapur, aku mendengar suara orang yang sedang mencuci piring. Suara tersebut terdengar jelas diiringi suara air yang mengalir dengan sangat deras. Mendengar hal itu, aku pun seketika berjalan cepat ke arah dapur rumah. Dengan kini, aku yang sudah menyalakan semua lampu yang ada di dalam rumah. "Halo, siapa sih ini? Jangan ganggu dong," teriakku sambil berjalan cepat. Dan sayangnya, sesampainya di dapur rumah, malam itu aku kembali tidak melihat adanya siapapun. Suasana dapur tetap sepi dengan tidak ada satupun orang yang terlihat karena pada dasarnya rumah ini memang kutempati hanya seorang diri. Tapi yang membuat aku kembali terkejut adalah malam itu aku benar-benar melihat keran air
Yang ada di wastafel malam itu kulihat sedang dalam keadaan menyala. Dan karena aku laki-laki tak kunjung melihat adanya siapapun, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera kembali masuk ke dalam kamar karena jam dinding yang saat itu juga sempat kulirik dan sudah menunjukkan pukul 00:57 dini hari. Walah, ya sudahlah, biarkan saja. Yang penting aku nggak mengganggu. Pikirku dalam hati sambil memulai berjalan masuk kembali ke dalam kamar. Dan singkat cerita, setelah lampu kamar kembali kumatikan, waktu itu aku kembali tidur dengan posisi menghadap ke atas. Karena aku yang masih merasa ketakutan jika nanti kembali merasakan ada pelukan dari belakang seperti sebelumnya. Dan anehnya, belum lama aku memejamkan mata. Tiba-tiba nafasku yang sebelumnya biasa saja, malam itu tiba-tiba terasa sesak entah kenapa. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun seketika membuka mataku dan hendak bangun dari tidurku. Tapi sayangnya, ketika aku membuka mata, tepat di atasku saat itu aku melihat ada seorang wanita paruh baya yang sedang menghadapkan wajahnya tepat hanya beberapa senti dari wajahku. Sosok wanita tersebut malam itu benar-benar tidur menindihi tubuhku dengan tidak berhenti menatapi wajahku. Bahkan, aku juga masih ingat wajah sosok wanita tersebut terlihat sangat menyeramkan dengan sebagian wajahnya yang sudah terlihat membusuk. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu wajahku benar-benar sesekali dibelai oleh sosok wanita tersebut dengan tangannya yang juga terlihat sangat hitam pekat tidak karuan. Dan entah bagaimana aku menjelaskan keadaan waktu itu. Hingga kini aku masih bingung untuk menceritakannya. Waktu itu sepertinya hanya sekitar 5 menit aku berhadapan langsung dengan sosok wanita tersebut. Namun nyatanya, setelah semua itu selesai, aku melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah menunjukkan pukul 04.00 dini hari. Yang tandanya sudah hampir 2 jaman aku ditindihi oleh sosok wanita tersebut. Dan aku pun juga ingat, ketika aku masih menatap wanita tersebut, anehnya pandanganku tidak berhenti di wajah seram sosok tersebut. Waktu itu, oleh sosok wanita tersebut, aku juga seperti diperlihatkan keadaan rumah yang kutempati itu pada zaman dahulu. Di situ dalam sekelabatan, aku melihat adanya keluarga yang terlihat bahagia dengan 3 anak kecilnya. Dan selanjutnya, aku seperti melihat wanita sedang gantung diri dan sebagainya. Sebenarnya waktu itu aku pun juga bingung, apakah waktu itu aku dalam keadaan bermimpi atau tidak. Tapi yang jelas, semua itu benar-benar terasa nyata ditambah paginya aku melihat keadaan bajuku yang sudah kotor dengan dipenuhi banyak rontokan rambut. Yang menjadi tanda jika malamnya aku telah benar-benar ditindihi oleh sosok makhluk halus. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut, aku akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menempati rumah kontrakan tersebut dan memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Namun sayangnya, di rumah orang tuaku bukannya tenang. Saat itu aku malah mengalami trauma yang sangat luar biasa. Berminggu-minggu aku tidak berani memejamkan mata karena aku masih tidak bisa melupakan sosok tersebut yang sepertinya masih mengikutiku dan mendatangiku di hampir setiap malam. Dan akhirnya, setelah aku membicarakan semuanya kepada orang tuaku, akhirnya orang tuaku pun mengupayakan segala cara agar aku bisa segera sembuh seperti sedia kala. Pengobatan medis, alternatif, hingga spiritual. Waktu itu sudah kucoba, namun sayangnya semuanya benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Tubuhku semakin lama semakin kurus. Dengan kesehatan,
yang juga terlihat sudah semakin mengkhawatirkan saja. Hingga akhirnya, berita tentang keadaanku terdengar oleh pemilik rumah kontrakan yang sebelumnya ku kontrak tersebut. Beliau tiba-tiba datang dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Menurut pemilik kontrakan, semua yang terjadi denganku adalah ulah dari penunggu rumah kontrakan yang kutempati sebelumnya. Sosok penunggu rumah kontrakan merasa tidak terima jika rumah yang dihuninya dikontrakkan kepada orang lain. Semua itu bukanlah tanpa alasan. Karena menurut ibu pemilik kontrakan tersebut, sosok perempuan yang kulihat itu adalah pemilik asli rumah yang kukontrakan tersebut. Perempuan yang kamu lihat itu adalah pemilik asli rumah yang kamu tempati. Dulu rumah itu dijual kepadaku oleh saudara perempuan karena keluarga mereka terlilit hutang yang sangat banyak jumlahnya. Dan tidak kamu saja. Dulu aku awalnya juga sering diganggu. Tetapi setelah aku mendatangkan orang pintar, akhirnya sosok perempuan tersebut sudah tidak pernah mengganggu lagi. Meskipun rumah itu kukontrakan berkali-kali. Tapi anehnya, ketika kamu yang menempati, dia kok mengganggu lagi. Ucap ibu pemilik kontrakan tersebut kepadaku. Mendengar hal itu, aku pun hanya diam sambil terus memikirkan wajah sosok perempuan tersebut yang memang masih sangat teringat jelas di dalam pikiran. Dan akhir cerita, sesuai arahan dari pemilik kontrakan, akhirnya aku pun dibawa berobat ke salah satu tokoh agama yang ternyata bertempat tinggal di dekat rumah kontrakanku tersebut. Tokoh agama tersebut memang sengaja dipilih oleh pemilik kontrakan untuk menyembuhkanku, karena beliau menganggap jika bapak-bapak tokoh agama tersebut mengenal seluk-beluk dan mengenal siapa penunggu rumah kontrakan itu. Setelah menjalani serangkaian prosesi pengobatan, akhirnya aku pun perlahan bisa mulai tenang seketika malam menjelang. Dan puncaknya, meskipun masih takut, kini aku sudah tidak lagi terlalu trauma meskipun harus mengingatnya dan kembali menceritakannya. Semoga dengan adanya pengalaman seperti ini, bisa menjadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya.